Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan, Bab 346. Ku Yunxuan mengulurkan tangan untuk mengambil asbak dari laci dan meletakkannya di samping Dong Suebing. Saya baru saja akan berbicara dengan Anda tentang lelang itu. Memang baru saja berakhir, namun hasilnya tidak sesuai harapan kami. Mungkin saya tidak merencanakannya dengan baik, atau lelang kami bertabrakan dengan perusahaan lain, atau karena alasan lain, lelang itu tidak berjalan dengan baik. Lebih dari keseluruhan item tidak terjual. Dong Suebing memandang Ku Yunxuan. Apakah kerugiannya tinggi? Kami menderita beberapa kerugian. Lalu berapa total aset kita sekarang? Kami memiliki dana sekitar 30 juta RMB, dan ini karena lelang batu giok. Itu terlalu kompetitif, jawab Dong Suebing. Tidak usah buru-buru, targetkan saja 50 juta RMB tahun ini. Ku Yunxuan menggelengkan kepalanya, 50 juta tidak bisa diraih. Saya akan senang jika kita masih memiliki 30 juta pada akhir tahun. Ku Yunxuan tiba-tiba teringat sesuatu dan mengenakan kembali pakaiannya, sebelum duduk tegak di depan Dong Suebing. Xiaobing, aku perlu memperbaiki sesuatu. Huilan menelepon saya kemarin dan ingin saya berbicara dengan Anda. Saya pikir ini sangat penting. Dong Suebing menjadi cemas. Ada apa, kata Ku Yunxuan. Kamu harus berhenti mengemudikan Mercedes dan jam tangan itu. Ah, mengapa? Dong Suebing mengira Ku Yunxuan sedang membicarakan hubungan mereka dan merasa lega. Ku Yunxuan berkata dengan cemas. Huilan memberitahu saya bahwa Komisi Inspeksi Disiplin Kabupaten Anda telah menerima setidaknya 3 atau 4 pengaduan terhadap Anda setiap hari. Kebanyakan pengaduan adalah tuduhan bahwa Anda telah menerima suap dan melakukan korupsi. Mereka mengeluhkan harga mobil Anda lebih dari 1,5 juta, dan Anda memakai jam tangan 2 juta. Dengan gaji bulanan Anda yang beberapa ribu RMB, Anda tidak akan pernah mampu membeli barang-barang seumur hidup Anda. Dong Suebing memiliki reputasi yang baik di kabupatennya, tetapi dia tidak bisa membuat semua orang menyukainya. Jadi, menerima keluhan adalah hal yang wajar. Namun Dong Suebing tidak menyangka akan menerima begitu banyak keluhan. 3-4 surat sehari. Sangat banyak. Ku Yunxuan mengangguk. Huilan mengatakan bahwa Komisi Inspeksi Disiplin Kota atau Provinsi juga harus menerima surat-surat ini. Dong Suebing menggerutu. Saya tidak melakukan kesalahan apapun, dan mereka bisa mengeluh sesuka mereka. Bukankah Anda bilang mobil saya terdaftar di perusahaan lelang dan Anda meminjamkan mobil itu kepada saya? Saya akan baik-baik saja bahkan jika mereka mulai menyelidiki saya. Jika saya berhenti mengemudi sekarang, itu akan menunjukkan kepada orang lain bahwa saya bersalah. Ini tidak terjadi. Mengapa? Ku Yunxuan menjelaskan dengan sabar. Dulu, Anda hanya wakil kepala biro kabupaten. Meskipun Anda masih sangat muda dan telah mencapai beberapa hasil, hal itu masih terbatas di Kabupaten Yantai. Tapi sekarang, Anda telah memecahkan kasus pembobolan museum provinsi, dan banyak orang mulai memperhatikan Anda. Hal ini juga menjadi alasan mengapa keluhan terhadap Anda semakin meningkat. Anda harus berhati-hati dan memperhatikan gambar Anda. Jika sekretaris partai desa mengendarai Lamborghini, tidak akan ada yang peduli karena pangkatnya terlalu rendah. Namun jika wali kota suatu kota mengendarai Lamborghini, reaksi masyarakat akan berbeda. Dong Suebing berdeham. Sister Xie sudah mengatur semua ini. Ya, dia bilang dia telah mengingatkanmu di masa lalu, tapi kamu menolak untuk mendengarkan. Itu sebabnya dia memintaku untuk berbicara denganmu. Aku tahu apa yang kalian bicarakan, tapi menurutku itu tidak terlalu serius. Jawab Ku Yunxuan. Bagaimana mungkin ini tidak serius? Huilan masih bisa menghentikan Komisi Inspeksi Disiplin Kabupaten untuk menyelidiki Anda, tapi bagaimana dengan pemerintah kota dan provinsi? Bagaimana jika seseorang tidak menyukai Anda dan meminta Komisi Inspeksi Disiplin menyelidiki Anda? Apa yang akan kamu lakukan? Anda dapat mengatakan bahwa saya telah meminjamkan Anda mobil, tetapi orang lain mungkin menafsirkannya sebagai suap. Artinya, siapapun dari pemerintah kota atau provinsi dapat dengan mudah menjatuhkan Anda. Yang perlu mereka lakukan hanyalah mengatakan sesuatu, dan Anda akan berdiskusi.
Mereka mungkin tidak melakukan apapun terhadap Anda sekarang karena Anda baru saja menyelesaikan kasus penting. Tapi bagaimana dengan masa depan? Dong Suebing dapat merasakan akibat dari masalah ini dan menjadi diam. Dengarkan aku. Berhentilah mengemudikan Mercedes dan tinggalkan arloji di rumah. Dong Suebing terbiasa mengendarai mobil bagus dan sekarang tidak terbiasa mengendarai mobil jelek. Namun setelah kata Bibi Suan dan Saudari Xie, dia juga khawatir. Saudari Xie masih mempunyai kekuasaan atas Kabupaten Yantai, tetapi bagaimana dengan pengaduan yang dikirimkan ke pemerintah kota atau provinsi? Saudari Xie tidak berdaya untuk menghentikan mereka, dan Dong Suebing telah menyinggung banyak orang sekarang. Orang-orang yang dia sakiti mungkin memiliki koneksi di pemerintah kota atau provinsi. Saya pikir sudah waktunya saya harus tetap rendah hati, kata Dong Suebing. Tetapi saya sudah mengemudikan mobilnya, dan bank masih memiliki banyak catatan tentang Anda yang mentransfer uang ke rekening saya. Transfernya berjumlah beberapa ratus ribu hingga beberapa juta. Ini saya juga tidak bisa menghapus transaksi ini. Jika ada yang ingin berkumpul dengan saya, mereka dapat mengetahuinya dengan mudah. Ku Yun Xuan mengerutkan kening. Lalu apa yang harus kita lakukan? Dong Suebing berpikir dan bertanya. Apakah uang yang saya menangkan dari perjudian batu dapat dianggap sebagai milik saya? Apakah kamu sudah membayar pajak untuk itu? Hah, tidak. Saya pikir ada pajak ketika saya menjual batu giok selama pelanggangan. Itu pajak pembeli. Beda lagi. Belum ada aturan yang jelas soal judi batu. Uang yang Anda hasilkan mungkin tidak sah. Dong Suebing tahu satu-satunya solusi adalah mendapatkan sejumlah uang secara legal. Selama dia mendapatkan uang itu secara sah, itu akan dianggap sebagai asetnya, dan bahkan Komisi Pusat Inspeksi Disiplin tidak bisa melakukan apa-apa terhadapnya. Dia bisa terus mengendarai Mercedes-nya dan memakai arlojinya, dan tidak ada yang bisa berkata apa-apa. Tapi di mana dia bisa menghasilkan uang secara legal? Dia membutuhkan setidaknya beberapa juta RMB. Pasar saham. Tapi bagaimana dia menjelaskan uang yang digunakan untuk membeli saham? Judi batu. Namun perjudian batu bisa dianggap ilegal. Setelah makan siang, Ku Yun Xuan berangkat kerja, dan Dong Suebing tetap di rumahnya. Dia frustasi mengetahui bahwa dia mungkin akan berdiskusi kapan saja karena keluhan tersebut dan memutuskan untuk pergi jalan-jalan. Dia mengambil kunci, dompet, dan pergi. Apa yang harus dia lakukan? Apa solusi yang baik untuk menjelaskan keuangannya? Setelah meninggalkan perkebunan, Dong Suebing menerima pesan. Itu adalah Ku Yun Xuan, dan tertulis. Huilan, dan saya hanya ingin Anda lebih berhati-hati. Kami tidak akan tahu apakah ada orang yang ingin menyakiti Anda, tapi lebih baik bersiaplah. Oh, jangan mengemudikan mobil kembali ke Kabupaten Yantai, dan jangan terlalu banyak berpikir. Jika Anda bisa memenangkan beberapa juta lotere, semua masalah Anda akan terpecahkan. Hahaha, Dong Suebing tertawa dan melanjutkan perjalanannya. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah dan dia berhenti tiba-tiba. Apa yang Bibi Suan katakan? Lotre, itu benar. Uang yang dimenangkan dari lotere adalah sah. Jika saya bisa memenangkan hadiah pertama, semua masalah saya akan terpecahkan. Itu dia. Dong Suebing melihat sekeliling dengan penuh semangat dan melihat toko lotere kesejahteraan di seberang jalan. Dia tepat di persimpangan jalan dan memasuki toko itu. Tokonya tidak ramai, dan bosnya sedang duduk di belakang mesin lotere, memasukkan nomornya. Beberapa pelanggan sedang mengantri untuk membeli lotere, dan ada TV serta papan tulis di dekatnya. Banyak angka dan nomor seri tertulis di papan tulis, dan itu semua adalah angka statistik bola 2 warna tahun ini. Apakah menurut Anda 06 akan muncul pada undian berikutnya? Sulit, 06 muncul di pengundian terakhir, dan menurutku 08 dan 09 memiliki kemungkinan lebih tinggi. Liu Tua, dengarkan aku. Pengundian berikutnya pasti ada 13 dan 14. Beli saja. Saya pikir 02 memiliki peluang lebih tinggi. Dong Suebing berdiri di sana melihat orang-orang di sana membicarakan undian bola 2 warna berikutnya. Dia tidak mengerti apa yang memikirkan orang-orang ini, karena semua angka memiliki kemungkinan yang sama untuk muncul kembali. Apa yang perlu ditebak? Beli saja pilihan acak. Tapi mungkin inilah yang membuat togel diminati, dan masyarakat Beijing suka membicarakan hal ini.
Dong Suebing melihat sekeliling toko dan melihat berbagai jenis lotre. Game apa yang harus dia beli? Bola dua warna. Pembayaran untuk game ini adalah yang tertinggi. Dong Suebing pernah mempelajari permainan lotre ini di masa lalu tetapi berhenti setelah dia bergabung dengan layanan pemerintah. Setelah memperhatikan beberapa saat dan bertanya kepada beberapa orang di toko, dia menenangkan kepalanya. Hadiah pertama untuk bola dua warna mungkin banyak dan mudah dimainkan, tapi dia tidak bisa menggunakan kembalinya untuk memenangkannya. Ini adalah acara mingguan, dan penjualan tiket lotre dihentikan lebih dari 1 jam sebelum hasilnya diumumkan. Itu berarti Dong Suebing harus menyimpan kembali selama 3 bulan sebelum dia dapat memenangkan hadiah pertama. Orang-orang yang melaporkan dia karena korupsi tidak akan menunggu lama. Dong Suebing hanya memiliki waktu kembali sekitar 5 menit dan memerlukan lotre yang akan segera mengumumkan hasilnya setelah penjualan dihentikan. Dong Suebing terus melihat-lihat toko. Permainan apa yang harus dia mainkan? Game ini akan mengumumkan hasilnya segera setelah penghentian dihentikan. Anak muda, lotre mana yang ingin kamu beli? Saya bisa memperkenalkan permainan yang berbeda untuk Anda. Pemilik toko menyelesaikan pekerjaannya dan pergi ke Dong Suebing. Dong Suebing bertanya, "Oh, apakah ada lotre yang waktu pengundiannya lebih singkat?" Pemilik toko berhenti sejenak. "Jenis lotre apa yang kamu minati?" "Hah, maksud saya, setelah penjualan lotre berhenti, hasilnya akan segera diumumkan." "Oh." Pemilik toko mengangguk. "Anda sedang membicarakan tentang PK10. Dong Suebing bertanya dengan rasa ingin tahu. "PK10, apa aturannya?" Pemilik toko menjelaskan. "Aturannya tertulis di papan di sana. Izinkan saya menjelaskan aturannya secara singkat. Ini hampir sama dengan lotre lainnya. Setiap taruhan bernilai 2 RMB, dan akan ada undian setiap 5 menit. Setelah penjualan tiket dihentikan, hasilnya akan diumumkan 1 menit kemudian. Ada banyak cara untuk menang, dan hadiah utamanya adalah memilih 10 nomor dalam urutan yang benar. Jika 10 angka Anda benar, Anda akan memenangkan 888.888 RMB. Ini adalah pembayaran tertinggi untuk game ini." Dong Suebing sangat gembira. "Haha, game ini sesuai kriterianya. Apakah ada batasan untuk kemenangannya?" Dong Suebing bertanya. Jawab pemilik toko. "Anda berbicara tentang kumpulan hadiah. PK10 tidak memiliki kumpulan hadiah, dan batas permainan ini adalah 5 juta. Artinya meskipun 4 orang memenangkan hadiah utama, mereka masing-masing akan mendapatkan 888.888 RMB. Namun jika pemenangnya lebih banyak dan total kemenangannya lebih dari 5 juta, maka pemenang harus membagi 5 juta tersebut." Di sini Anda dapat membaca tentang peraturan secara detail. "Oke, terima kasih." Dong Suebing berjalan mendekat untuk membaca aturan permainan ini. 5 menit, 10 menit, 20 menit Dong Suebing akhirnya memahami detail game ini. PK10 inilah lotre yang dia cari. Game ini akan menyelesaikan semua masalah. Dong Suebing tidak terburu-buru membeli tiket karena dia tidak punya banyak bag lagi. Dia harus memastikan dia memenangkan hadiah utama, dan dia berdiri di depan layar TV yang memberikan hasil PK10. Hasilnya disiarkan langsung di TV melalui saluran khusus di toko. Ada 10 mobil di layar, dan setiap mobil memiliki nomor. Nomor mobil pertama yang melewati garis finish akan menjadi nomor pertama dan disusul sisanya. Permainan ini mirip dengan bola dua warna, dan semua itu adalah kemungkinan. Lebih dari 10 menit kemudian, PK10 akan segera dimulai. "Ayo pergi dan lihat hasilnya. Saya telah membeli 2 set nomor. Saya membeli tiket, dan itu adalah tiket pilih 10. Oh, memilih 10 tidak mudah untuk dimenangkan." Dong Suebing mengikuti di belakang orang-orang itu, dan penjualan PK10 terhenti. Setelah menunggu beberapa saat, 10 mobil balap muncul di garis start, dan balapan pun dimulai. Perlombaan dimulai, dan nomor 8 adalah yang pertama. "Ah, itu sama dengan tiket yang saya beli. Tunggu, posisi mereka sekarang bukanlah hasil akhir, dan mobil lain akan menyalip mobil pertama." Orang-orang itu mendiskusikan balapan dengan penuh semangat, dan beberapa di antaranya menggumamkan nomor yang mereka beli. Posisi saat ini adalah 8, 10, 1, 9, 6, 5, 7, 2, 4. Ini berakhir.
Perlombaan hampir berakhir. Kenapa nomor 8 melambat? Pergi. Ayo cepat. Dong Suebing menonton layar TV bersama orang-orang lainnya, dan ikatan mobil melewati garis finish. Hasil akhir perlombaan adalah 1, 2, 5, 8, 10, 9, 7, 3, 4, 6. Aku hampir melakukannya dengan benar. Seseorang menggerutu. Pria lain menghela nafas dan menenangkannya. Saya tidak akan membeli ini lagi. Lebih sulit untuk menang daripada bola 2 warna. Itu benar. Saya hanya menjawab 2 angka dengan benar. Dong Suebing menatap layar dan mengingat angka-angkanya dengan cepat. Permainan lotre ini mungkin tampak sederhana, tetapi siapapun yang mengetahui tentang probabilitas akan mengetahui bahwa peluang untuk mendapatkan semua angka yang benar dalam urutan yang benar sangatlah kecil. Jika tidak, hadiah pertama tidak akan melebihi 880.000 RMB. Ini semua adalah keberuntungan, dan jika Anda kurang beruntung, Anda mungkin tidak memenangkan hadiah pertama meskipun Anda menghabiskan beberapa juta untuk membeli tiketnya. Tentu saja Dong Suebing berbeda. Dia tidak perlu mengandalkan keberuntungan. Oke, kembali 2 menit. Waktu kembali ke 2 menit yang lalu. Toko lotre menjadi sunyi, dan Dong Suebing mendapati dirinya berdiri di belakang orang-orang di depan TV. PK10 akan segera dimulai. Ayo pergi dan lihat hasilnya. Saya telah membeli 2 set nomor. Saya membeli tiket, dan itu adalah tiket pilih 10. Oh, memilih 10 tidak mudah untuk dimenangkan. Dong Suebing dengan cepat menghubungi pemilik toko dan bertanya, "Bolehkah saya membeli tiket PK10 sekarang?" Pemilik toko melihat waktu di mesin loterenya dan berkata, "Ya, namun Anda harus dihentikan karena penjualan akan segera berhenti. Pilihan acak, ini akan lebih cepat." "Tidak, saya akan memberitahu Anda nomornya, dan Anda dapat memasukkannya." "Baiklah, kamu harus cepat, saya akan memilih 10 nomor." Dong Suebing menggerakkan jarinya sambil mengingat hasil yang dia hafal. 10 angka itu adalah 1, 2, 5, 8, 10, 9, 7, 3, 4, 6. Pemilik toko memasukkan nomornya dengan cepat. "Berapa set yang kamu inginkan?" Dong Suebing berpikir sejenak. 6 siap. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini. Tentu saja Dong Suebing berbeda. Dia tidak perlu mengandalkan keberuntungan. Oke, kembali 2 menit. Waktu kembali ke 2 menit yang lalu. Toko lotre menjadi sunyi, dan Dong Suebing mendapati dirinya berdiri di belakang orang-orang di depan TV. PK10 akan segera dimulai. Ayo pergi dan lihat hasilnya. Saya telah membeli 2 set nomor. Saya membeli tiket, dan itu adalah tiket pilih 10. Oh, memilih 10 tidak mudah untuk dimenangkan. Dong Suebing dengan cepat menghubungi pemilik toko dan bertanya, "Bolehkah saya membeli tiket PK10 sekarang?" Pemilik toko melihat waktu di mesin loterenya dan berkata, "Ya, namun Anda harus dihentikan karena penjualan akan segera berhenti. Pilihan acak, ini akan lebih cepat." "Tidak, saya akan memberitahu Anda nomornya, dan Anda dapat memasukkannya." "Baiklah, kamu harus cepat, saya akan memilih 10 nomor." Dong Suebing menggerakkan jarinya sambil mengingat hasil yang dia hafal. 10 angka itu adalah 1, 2, 5, 8, 10, 9, 7, 3, 4, 6. Pemilik toko memasukkan nomornya dengan cepat. "Berapa set yang kamu inginkan?" Dong Suebing berpikir sejenak. 6 siap. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.